Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk hanya ini Tuhan permohonanku, persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita merenungkan kemerdekaan daripada negara ini, ya, kemerdekaan yang kita nikmati, yang bangsa kita nikmati pada saat ini, didapatkan bukan dengan cara yang mudah. Ya, ada perjuangan, ada air mata, ada komitmen yang teguh, sehingga negara ini 80 tahun yang lalu bisa berdiri, dan sampai hari ini saudara dan saya dapat menikmatinya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, demikian juga dengan perjalanan iman. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah memberikan kemerdekaan bagi saudara dan saya. Sekarang adalah tugas saudara dan saya bagaimana mengisi kemerdekaan yang telah Kristus berikan bagi saudara dan saya. Agar apa yang Tuhan Yesus telah lakukan tidak menjadi sia-sia. Oleh karena itu salah satu hal yang harus kita kerjakan, dan ini yang akan kita bicarakan pada sore hari ini, yaitu saudara dan saya harus memiliki pikiran sorgawi. Sama-sama dengan saya katakan pikiran sorgawi. Karena dari pikiran inilah yang kemudian akan menghasilkan sebuah tindakan. Banyak orang-orang Kristen yang tidak mengisi pikirannya dengan pikiran sorgawi, sehingga apa yang dia kerjakan pun bukan hal yang baik, bukan hal yang benar, bukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya itu datang dari pikiran, dan iblis menyerang pikiran. Iblis gak masuk ke dalam hati kita Bapak Ibu, gak bisa. Yang dia bisa masuki, area yang dia bisa masuki adalah pikiran kita. Oleh karena itu kita harus mengisi pikiran kita dengan pikiran surgawi. Oleh karena itu saya rindu Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan melihat Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Ya, kita akan membaca satu ayat saja. Kolose pasal 3 ayatnya yang kedua. Ya, kita akan memperhatikan firman Tuhan ini. Dan kita akan melihat ada 3 alasan kenapa kita perlu memiliki pikiran sorgawi. Ya. Yuk kita baca sama-sama Kolose pasal 3 ayatnya yang kedua. 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sekali lagi yang keras, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Seringkali saya suka mendengar orang-orang yang menyampaikan renungan ataupun khotbah tentang firman Tuhan ini memiliki salah pengertian. Seakan-akan dia mendorong agar orang-orang Kristen gak usah bekerja, gak usah memikirkan tentang kehidupan selama di dunia. Pokoknya pelayanan saja. Ya, pokoknya pelayanan, pokoknya semua yang berhubungan dengan Tuhan itu saja yang harus dilakukan. Padahal bukan itu Bapak Ibu. Yang dimaksud dari perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan berarti kita nggak perlu memikirkan kehidupan kita sehari-hari, kebutuhan hidup kita nggak perlu pikirkan, pokoknya berserah aja sama Tuhan. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Bisakah Bapak Ibu tidak perlu bekerja, duduk diam aja, masuk di kamar, tutup pintu, lalu mengharapkan ada hujan berkat turun di atas plafon kamar saudara?
Bisakah saudara makan tanpa saudara bekerja? Nggak bisa. Jadi yang dimaksudkan dari ayat ini bukan berarti kita nggak perlu peduli dengan kehidupan kita, dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita. Kita nggak perlu, kita tinggalkan. Bukan itu Bapak Ibu. Itulah salah satu penafsiran yang menurut saya tidak benar. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat apa sih yang dimaksud dari perkara yang di atas ini. Nah, kita akan melihat background dari alasan Paulus menuliskan ayat firman Tuhan ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, surat Kolose ini termasuk kalau di dalam pengelompokan surat-surat Alkitab, dia dimasukkan di dalam surat-surat gereja bersama dengan Kolose, Filipi, kemudian Efesus, lalu ada Filemon, ya. Karena keempat surat ini ditulis ketika dia sedang berada di penjara, sehingga disebut di dalam pengelompokannya adalah sebagai surat-surat penjara. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan Kolose, Filipi dan Efesus, ada kemiripan di situ, ya. Ada kemiripan pesan-pesan di situ walaupun memiliki penekanan yang berbeda. Lalu apakah yang menjadi persoalan dari jemaat di Kolose ini Bapak Ibu kekasih Tuhan? Ini yang perlu kita perhatikan. Mari kita melihat dari Kolose pasal yang kedua. Ya. Kolose pasal yang kedua ayat 16. Mulai dari ayat 16 kemudian sampai ayat yang ke-17. Apa sih persoalan daripada jemaat Kolose sehingga Paulus berkata carilah perkara yang di atas, ya. Saya akan menyampaikannya dengan berusaha sesederhana mungkin supaya saudara mengerti, sehingga saudara tidak disesatkan. Oh, kalau begitu kita nggak perlu bekerja. Oh, kalau kayak gitu udah kita pokoknya pelayanan aja gitu. Enggak itu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Yuk kita lihat Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, carilah perkara yang di atas. Ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Kolose pada saat itu ada ajaran-ajaran sesat. Sama seperti sekarang. Ada ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Kristus. Ajaran-ajaran yang seakan-akan mengatakan Kristus saja tidak cukup. Inilah alasan yang pertama, keadaan yang pertama. Di ayat 16, ayat 17 ada satu ajaran sesat yaitu tentang legalisme. Apa maksudnya legalisme? Bahwa ada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang mengatakan kalau engkau mau selamat, Yesus saja tidak cukup. Engkau harus melakukan hal-hal tertentu. Dikatakan di ayat ke-16 dikatakan ada orang-orang yang mengajarkan yang akan menghukum kamu mengenai makanan, minuman, ya. Kalau pengen selamat gak boleh makan babi katanya. Babi haram atau enggak Bapak Ibu? Haram atau harum? Harum, ya. Yang belum makan babi aja yang belum tahu. Pelihara anjing kita boleh atau enggak? Boleh, ya. Siapa bilang yang enggak boleh? Ya. Lalu dikatakan kita harus menghususkan hari-hari tertentu, ya. Orang Kristen enggak ada ibaratnya ada kepercayaan tertentu yang mengajarkan kalau kamu pengen selamat ya kamu harus melakukan mutih itu loh, hari Kamis yang suka puasa Senin Kamis gitu ya, puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Kalau enggak begitu kamu enggak akan selamat. Itu adalah ajaran-ajaran palsu yang mengatakan Yesus saja tidak cukup. Kalau engkau pengen selamat, maka saudara harus melakukan ritual-ritual tertentu. Saudara harus menghindari makanan-makanan tertentu, minuman-minuman tertentu. Padahal jelas Yesus mengatakan yang najis itu bukan apa yang masuk ke mulut, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Bapak Ibu kekasih Tuhan, inilah ajaran-ajaran sesat yang pertama.
Dan sampai sekarang itu masih ada. Masih ada ajaran-ajaran yang mengajarkan seperti itu. Menghususkan hari-hari tertentu. Menghindari makanan, minuman-minuman tertentu. Inilah yang dimaksud dengan legalisme, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Yang kalau kita ambil secara garis besar berarti Yesus saja tidak cukup. Harus ada plus-plus, ada aturan tertentu. Kalau saudara pengen selamat, harus kasih persepuluhan. Bapak Ibu, kita ngasih persepuluhan itu bukan supaya selamat ya Bapak Ibu ya. Kita ngasih persepuluhan itu karena ketaatan, bukan supaya selamat. Ngomong-ngomong tentang selamat, orang kalau berhenti dari dosa akan selamat atau enggak? Misalnya ada seseorang suka mencuri, kemudian tiba-tiba dia berhenti mencuri, apakah dia akan selamat Bapak Ibu? Ini saya bicara orang Kristen. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekalipun kita berhenti dari dosa, itu tidak akan menyelamatkan. Kalau gitu enak ya, nggak usah berhenti dari dosa ya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya perlu ajarkan begini. Dalam King James Version, dosa itu diterjemahkan dengan dalam bahasa Inggrisnya apa? Debt, hutang. Setiap kali kita berbuat dosa, kita berhutang sama Tuhan. Sekarang misalnya, saya berhutang sama Pak D. Saya berhutang 50 juta. Pak D, saya pinjam 50 juta. Oke, Pak D kasih 50 juta. Hutang itu harus dikembalikan, betul? Lalu saya gunakan uang itu untuk apa ya? Beli mobil misalnya, 50 juta itu. Tetap hutang itu 50 juta harus dikembalikan. Lalu mobil itu hilang. Apakah kemudian hutang saya menjadi hilang? Saya tetap berhutang, betul? Saya tetap berhutang. Saudara berbuat dosa, kita berbuat dosa kepada Tuhan, itu hutang. Ketika saudara berhenti berbuat dosa, hutangnya sudah dibayar belum? Belum. Tetap berhutang. Jadi jangan saudara pikir, saya sudah berhenti berbuat dosa, saya pasti selamat. Siapa bilang? Karena setiap dosa yang saudara dan saya lakukan, itu hutang. Itulah mengapa Petrus berkata, engkau telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal. Yesus saja cukup bagi kita untuk bisa selamat, amin. Gak ada hal lain yang bisa saudara dan saya lakukan untuk bisa menghapus dosa-dosa kita, gak ada. Dan ajaran-ajaran sesat pada saat itu mengajarkan Yesus saja tidak cukup, harus melakukan hal-hal tertentu. Saudara gak pelayanan, gak akan masuk surga loh. Siapa yang bilang kayak begitu? Banyak ya, saya suka dengar ya, pendeta-pendeta nakut-nakutin jemaat kayak begitu. Yang kedua Bapak Ibu kekasih Tuhan, ajaran sesat yang dihadapi oleh Paulus yang mulai menggerogoti jemaat di Kolose adalah, perhatikan lagi Kolose 2 ayat yang ke-18, sekarang kita baca. Ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Ajaran
Sesat yang kedua adalah tadi yang pertama legalisme, yang kedua adalah adanya ajaran mistisisme. Hal-hal mistis. Masih banyak juga loh ternyata ya orang-orang Kristen yang percaya hal-hal yang mistis. Siapa di sini yang takut sama hantu? Jujur, siapa yang takut sama hantu? Padahal firman Tuhan berkata kita suka menyanyikan pujian, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Tapi ketika kita di tempat gelap, waduh, ada genderuwo. Aduh, suara apa tuh? Suara apa tuh? Kita suka percaya dengan yang mistis-mistis. Dengan yang tahyul-tahyul kayak begitu. Tapi ngakunya Kristen. Orang Kristen tapi masih suka menyembah berhala. Dengan alasan itu kan budaya, Pak. Ada ajaran-ajaran yang mengajarkan agama, budaya, nggak ada hubungan. Masih melakukan sesajen-sesajen. Seperti yang saya pernah bilang ya, di Malang Selatan ada grup bantengan itu. Apa namanya? Grup bantengannya Immanuel. Grup bantengan namanya Immanuel. Tega saya bilang itu. Dan ketika saya tanya, betul Pak, dukunnya itu ketika manggil supaya orangnya kesurupan itu doanya pakai doa Kristen Pak. Astaga Tuhan Yesus, itu penghinaan bagi saya itu. Grup bantengan, ya nanti coba saya cari nomor teleponnya kita undang. Buat kita tumpang tangan maksudnya, bukan supaya bermain. Masih ada yang kayak gitu. Percaya hal yang mistis-mistis. Orang Kristen tetapi masih punya benda-benda sakti seperti itu, benda-benda keramat seperti itu. Mahasiswanya saya di kampus nasional itu, ketika saya menyinggung hal ini, dan kebanyakan daripada mereka itu kan dari Indonesia Timur ya, mulai dari Kalimantan, kemudian orang Kupang banyak juga situ. Orang Sumba banyak. Dan ketika saya tanya mereka bilang, iya Pak, karena kami baru pertama kali merantau. Sama orang tuanya dikasih pegangan. Itu Kristen, tapi dikasih pegangan. Dibilangnya supaya selamat. Astaga. Banyak, ada orang Kristen yang masih percaya hal-hal mistis kayak begitu. Dan yang ketiga Bapak dan Ibu, ajaran sesat yang menggerogoti jemaat di Kolose, perhatikan ayat yang ke-20, ayat selanjutnya. Jadi yang pertama tadi berhubungan dengan legalisme, Yesus saja tidak cukup, harus ditambah plus. Yang kedua ada orang Kristen tapi masih percaya hal-hal mistis-mistis. Yang ketiga ayat 20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ajaran sesat yang ketiga, tadi pertama legalisme, yang kedua mistisisme, yang ketiga asketisme. Apa itu asketisme? Apa nih Pak Gembala ngomong macam-macam bahasa. Asketisme adalah gaya hidup yang berusaha memisahkan diri, menyucikan diri, bahkan mereka cenderung menyiksa diri mereka. Demi apa? Demi menyucikan diri mereka. Ada sekte-sekte tertentu, dan itu saya tahu, ada sekte-sekte tertentu supaya mereka merasakan penderitaan Kristus. Setiap kali mereka berbuat dosa,
Apa yang mereka lakukan? Mereka cambuk diri mereka sendiri. Jadi mereka punya cambuk seperti zaman Romawi. Satu cambuk itu ada yang matanya sampai 3, sampai 5, bahkan sampai 7. Dengan ujungnya ada bandul-bandul yang tajam. Setiap kali mereka punya keinginan yang jahat. Baru keinginan ya, belum berbuat jahat. Punya keinginan yang jahat. Supaya keinginan itu hilang, mereka cambuki diri mereka. Ada loh Bapak Ibu. Sektor-sektor tertentu seperti itu. Atau ada orang-orang yang kemudian meninggalkan kotanya, meninggalkan keluarganya, memilih tinggal di gunung-gunung. Asketisme ini sangat berkembang sekitar abad-abad ke-11, di mana muncul biara-biara. Biara-biara itu sebenarnya adalah asketisme. Mereka berusaha tidak bergaul dengan orang dunia. Mereka mengucilkan diri mereka. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan begitu. Yesus saja ketika datang, dia datangi semua pintu demi pintu, kota demi kota. Bukan justru memisahkan diri. Inilah 3 ajaran sesat yang dihadapi oleh jemaat Kolose, yang perlu diperbaiki, yang perlu diluruskan kembali ajarannya. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu Bapak Ibu kekasih Tuhan. Secara ringkas kalau kita mau menyimpulkan dari ketiga ajaran sesat ini, maka sesungguhnya ajaran-ajaran sesat itu mau mengajarkan Yesus saja tidak cukup. Saudara bisa melihat dari Kolose 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Di situ dengan jelas Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ya, Kolose 2 ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Padahal apa di ayat 9? Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa dan seterusnya. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Yesus saja cukup bagi kita. Sama-sama dengan saya katakan, Yesus cukup bagi saya. Apapun masalah keluargamu, mari sama-sama dengan saya katakan, Yesus cukup bagi keluargaku. Amin. Amin. Yesus cukup bagi kita Bapak Ibu. Kita nggak perlu hal-hal yang lain. Itulah mengapa kemudian Paulus mengatakan di ayat bacaan kita, di ayat selanjutnya. Ya, Kolose pasal 3 itu, kalau Bapak Ibu membaca mulai ayat 1 sampai ayat yang keempat, di situ Paulus menegaskan, carilah perkara yang di atas. Apa itu perkara yang di atas? Perkara yang di atas artinya, ayo milikilah pikiran seperti Kristus. Berpikirlah seperti Kristus Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jadi sekali lagi, maksud frase perkara yang di atas bukan berarti kita nggak perlu kerja, kita nggak perlu dengan keadaan dunia ini kita masa bodoh. Bukan seperti itu. Kita tidak perlu pedulikan usaha kita, yang penting pelayanan saja, ke gereja saja. Nggak seperti itu Bapak Ibu kekasih Tuhan. Karena kalau kita berpikir seperti itu, maka kita kembali lagi kepada ajaran sesat, legalisme atau asketisme. Bahwa Yesus saja tidak cukup. Kita harus masih melakukan tetek bengek lagi, hal-hal yang lain lagi, plus itu, supaya kita bisa selamat. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya tidak mengatakan kita tidak perlu pelayanan. Saya tidak mengatakan kita tidak perlu ke gereja. Tetapi kita ke gereja, kita pelayanan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Amin. Saudara melayani Tuhan, saudara memuji Tuhan, bukan supaya Tuhan mengasihi saudara. Karena dia sudah mengasihi saudara, bahkan sebelum saudara menyadari dosa-dosamu. Dia sudah mengasihi saudara. Amin. Kita rajin tekun baca Alkitab, bukan supaya Yesus makin sayang sama kita, bukan supaya doa kita dijawab, bukan. Kita baca Alkitab karena kita mengasihi Tuhan. Kita pelayanan karena kita mengasihi Tuhan. Itulah bukti kasih kita kepada Tuhan. Bukan supaya doa kita dijawab. Ada loh orang kayak gitu loh. Ya, waktu saya masih jadi youth pastor,
Ada anak-anak youth itu tiba-tiba pengen pelayanan, kenapa? Ternyata mereka punya keinginan. Iya Kak, supaya keterima di perguruan tinggi negeri. Wah, saya bilang, kamu pelayanan mau nyogok Tuhan kamu, saya bilang. Ya, Tuhan sudah mengasihi kita. Dia sudah mengasihi kita. Dan kasihnya sempurna atas kita. Maka segala hal yang kita perbuat untuk Tuhan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Kita tekun baca Alkitab, kita pelayanan, kita kasih persepuluhan dan lain sebagainya. Bukan supaya Yesus makin cinta, tetapi supaya kita makin cinta sama Yesus. Amin. Semakin kita tekun baca Alkitab, kita akan semakin cinta sama Dia. Apapun yang terjadi, sekalipun mungkin usahamu sepi, pekerjaanmu tidak menentu, penghasilanmu tidak tetap, tapi kalau engkau tekun baca Alkitab, engkau pasti akan semakin mencintai Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, haleluya. Ku tetap walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Seluruh hidup biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi, kalau saudara tekun baca Alkitab, saudara dekat sama Tuhan, saudara akan makin cinta Tuhan. Satu pesan saya ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, ya kita kan sekarang dalam program pembacaan Alkitab 1 tahun. Saya cuma minta pastikan ketika engkau baca Alkitab, saudara mengalami hadiratnya Tuhan. Saudara pernah nggak merasakan kehilangan hadirat Tuhan? Itu tersiksa bagi orang yang sering dekat dengan Tuhan. Lalu ketika engkau memuji, menyembah, nggak connect, itu tersiksa banget loh. Betul ya Bu ya? Saya pernah ya beberapa kali gitu, saya nyembah, gak connect gitu sama Tuhan. Sampai berulang hanya ingin merasakan hadirat Tuhan. Ya, jadi saudara, kalau saudara baca Alkitab, menyembah Tuhan, kita ada program Senin sampai Jumat, kita ada mesbah doa pagi, kita ada mesbah doa malam, pastikan kau mengalami hadirat Tuhan. Percayalah, bagi Bapak Ibu yang belum merasakan, ya, coba Bapak Ibu tekun aja. Maka ketika ada satu hari engkau tidak merasakan hadirat Tuhan, tersiksa satu hari itu. Kayak ada sesuatu yang hilang gitu loh. Dan kalau saudara terbiasa berada di hadirat Tuhan, engkau akan semakin mengerti hatinya Tuhan. Engkau akan mengerti pikirannya Tuhan. Inilah yang dimaksud, carilah perkara yang di atas Bapak Ibu. Milikilah pikiran Kristus. Kolose 3 ayat yang ketiga. Tadi bacaan kita ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati. Sama-sama dengan saya katakan, saya telah mati. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi
bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ketika saya mencari, saya melihat kata aslinya, kata tersembunyi, artinya dulu dan terus berdampak sampai sekarang. Artinya saudara dan saya sekarang tersembunyi di hadapan Allah. Maka seharusnya apa yang kita pikirkan itu sama dengan yang muncul di luar. Itu tersembunyi. Jadi Paulus berkata, ayo carilah perkara yang di atas. Ayo kalau engkau menghadapi sesuatu, engkau mendengar sesuatu, engkau hendak melakukan sesuatu, pikirkanlah, milikilah pikiran surgawi, pikiran seperti Kristus, Bapak Ibu. Apa sih pikiran seperti Kristus, Bapak Ibu? Filipi 4 ayat yang ke-8 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Filipi 4 ayat yang ke-8. Yuk baca. Apa sih yang ada dalam pikirannya Kristus yang harus saudara dan saya miliki? Baca 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, bilang kiri kanan, pikirkanlah semuanya itu. Ayo. Pikir ya, pikir. Apa yang perlu dipikir? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, manis, sedap didengar, dan yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ini yang ada di pikirannya Kristus. Ini yang juga seharusnya ada di pikiran kita. Rasul Yohanes di dalam suratnya 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib. Jadi kita hidup seperti Kristus, hukumnya bukan sunnah. Boleh atau tidak. Hidup seperti Kristus itu bukan sebuah pilihan, mau atau tidak mau, tetapi wajib. Sama-sama dengan saya katakan wajib. Kita wajib loh hidup sama seperti Kristus. Nah itu 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, siapa yang ada di dalam Kristus, lambaikan tangannya. Maka saudara-saudara yang angkat tangan ini, saudara wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Wow. Inilah mengapa dalam Efesus 4 ayat 23 sampai 24 Paulus mengatakan bahwa saudara dan saya sebagai manusia yang baru di dalam Kristus, kita harus dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Efesus 4 ayat 23. Ini bicara tentang manusia baru. Roh Kudus akan membaharui pikiran kita di dalam roh, dan pikiran kita tuh diperbaharui. Karena kalau kita punya pikiran masih seperti sebelum kita mengenal Kristus, maka apa yang di Filipi 4 ayat 8 itu tidak akan kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah keinginan kita, apa yang menyenangkan hati kita, apa yang memuaskan kita. Mana lebih enak, Theo? Ditampar pipi kiri, kita kasih tangan kanan, atau kasih pipi kanan? Mana lebih enak, Bapak Ibu? Ketika kita dirugikan, ketika kita disakiti, kita balas dengan caci maki, atau kita malah pulang dan berdoa? Lebih enak ketika kita ada yang ngomongin kita, kita balas dengan miso-miso. Puas, iya kan? Puas. Nanti tinggal pulang lalu minta ampun sama Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, jujur ya sebagai manusia, karena seringkali karena Tuhan terlalu mengasihi kita dan hukuman dosa itu tidak langsung kita terima. Seringkali kita mengabaikan bahwa Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Ya atau ya? Karena hukuman dosa itu tidak langsung kita terima. Coba misalnya setiap kali kita berbuat dosa, langsung tiba-tiba ada petir turun, buang gitu.
Pasti saya percaya kalau engkau mau berbuat dosa mikir-mikir, ya enggak? Tapi karena hukuman dosa kita nggak langsung terima, seringkali kita merasa Tuhan itu nggak ada, Tuhan nggak lihat. Saya sebagai manusia pun merasakan begitu kok. Sekalipun saya bisa menyembunyikan dari orang terdekat saya, tapi karena hukuman dosa tidak saya langsung terima, seakan-akan juga saya menganggap Tuhan tidak melihat. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita perlu diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Mengapa pikiran kita perlu diperbaharui? Mengapa kita perlu memiliki pikiran surgawi? Saya akan sampaikan 3 hal Bapak Ibu kekasih Tuhan. Yang pertama, kita perlu memiliki pikiran surgawi agar saudara dan saya dapat menjadi manusia baru. Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Bisa tolong ditampilkan? Efesus pasal yang keempat 17 sampai 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, jadi orang-orang yang pikirannya itu tidak seperti Kristus, dia adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Bapak Ibu kekasih Tuhan, orang yang tidak memiliki pikiran surgawi bukan berarti dia adalah orang non-Kristen, bukan. Bisa jadi dia orang Kristen, tetapi dia mengeraskan hatinya. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ketiga dan yang keempat, 2 Korintus 3 2 Korintus 4 ayat yang ketiga berkata begini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Siapa itu yang akan binasa? Apakah hanya orang non-Kristen saja? Enggak. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kalau pikiran kita belum memiliki pikiran surgawi, tapi masih dipenuhi dengan pikiran-pikiran zaman ini, keinginan-keinginan dunia, maka sesungguhnya kita juga disebut sebagai orang-orang yang tidak percaya, Bapak Ibu. Saat kita lahir baru, di saat itulah kita menyerahkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini akan bekerja menyucikan pikiran kita. Dia akan memimpin hidup kita agar selaras dengan pikirannya Allah. Manusia yang baru tidak lagi memiliki kemauannya sendiri, tapi kehendak Allah. Itu yang dia pikirkan. Memiliki pikiran surgawi, dia bukan memikirkan egonya, apa yang membuat dia senang, tapi apa yang membuat Allah senang. Ketika ada yang menyakiti kita, yang membuat kita senang, kita balas. Tapi orang yang dengan pikiran surgawi, orang yang telah menjadi manusia yang baru, dia pikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya balas, Tuhan senang gak ya? Itu yang dia pikirkan. Kalau saya balas nyakitin dia. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam hidup ini kadang kita sudah berbuat baik aja, orang masih suka jahatin kita, ya gak? Saudara pernah ngalamin gitu gak? Kita gak pernah jahatin, kita gak pernah ngerugiin, tapi dia malah melakukan hal yang tidak baik terhadap kita. Ingin sekali mulut ini tuh marah sama dia, mesu-mesu sama dia, maki-maki dia. Tapi sebagai manusia yang telah disucikan oleh Roh Kudus, kita memikirkan apakah yang kita lakukan itu berkenan atau enggak ya. Apa sih yang menyenangkan Tuhan?
Kalau kita kembali di dalam Kolose 3 ayat yang kelima dan ayat yang keenam, dikatakan begini, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan Bapak Ibu. Kadang kita suka menyanyikan lagu pujian ketika kita akan menerima perjamuan kudus, lagunya ku telah mati dan tinggalkan. Orang mati masih ada iri hati. Orang mati ketika kuburannya lebih kecil dibanding kuburannya orang lain yang lebih besar, ada perasaan iri? Gak ada. Kalau saudara masih ada perasaan iri, saudara masih merasa panas ketika tetangga saudara beli kompor baru, saudara yang kedinginan ketika melihat orang terdekat saudara beli kulkas yang baru, masih ada perasaan iri ketika ada sahabat saudara mungkin dia punya mobil baru, itu artinya saudara belum mati. Baru hampir mati, baru setengah mati. Manusia yang baru, dia tidak memikirkan apa yang dia inginkan, tetapi apa yang Tuhanku inginkan. Bahkan ketika hal yang buruk terjadi pun, dia akan tetap bisa bersuka cita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam Roma 12 ayat yang kedua berkata apa? Roma 12 ayatnya yang kedua. Yuk kita baca sama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi itu pikiran. Berubahlah oleh pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian juga di dalam pelayanan. Yang kau pikirkan kira-kira pelayanan saya ini berkenan gak di hadapan Tuhan? Mimbar gereja ini bukan panggung. Ya. Panggung itu artinya kita mengandalkan kekuatan kita. Sedangkan mimbar gereja kita berarti adalah kita memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Kita bukan mengandalkan kemampuan kita, tetapi kita mengharapkan belas kasihan Tuhan untuk memakai kita menjadi berkat saat kita berdiri di mimbar ini. Saat kita melayani Bapak Ibu kekasih Tuhan, bukan kita yang ditinggikan, bukan supaya orang mengenal siapa kita, tetapi supaya orang mengenal siapa Tuhan Yesus. Manusia yang baru tidak lagi memikirkan dirinya, tetapi memikirkan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya dikirimi ada WA, ada gambar poster. Ada kawan saya, dia bikin acara besar-besaran, kayak KKR gitu. Dan saya, karena kami cukup dekat sehingga saya bisa bicara secara terus terang. Di gambar posternya itu ada wajahnya gede banget dipasang. Dengan kemudian ada di belakangnya itu ada hamba-hamba Tuhan, tamu-tamu yang dia undang. Saya bilang, di acaramu itu kamu mau menampilkan pendeta atau mau menampilkan Tuhan Yesus? Yohanes berkata apa? Kita semakin berkurang, Yesus semakin Orang gak apa-apa ingat siapa itu pangeran, gak perlu ingat. Yang penting ingatlah apa yang disampaikan oleh pangeran tentang Tuhan Yesus. Itu yang lebih penting. Apa yang menyenangkan Tuhan, itu ciri daripada manusia yang baru. Yang kedua, mengapa kita perlu memiliki pikiran surgawi adalah pikiran surgawi akan menjauhkan kita dari kecintaan pada dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Yuk kita perhatikan firman Tuhan ini baik-baik ya. Rugi kalau saudara cinta pada dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15.
Bisa? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Terakhir, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Keangkuhan hidup, kalau saya gunakan bahasa lainnya, gengsi. Demi harga diri, demi dihormati, demi gengsi. Wah, orang akan melakukan apa saja. Saya mengatakan ini bukan karena saya sebagai hamba Allah. Saya juga sudah mengalami titik itu. Ketika saya memilih untuk menjadi hamba Tuhan, saya harus direndahkan. Sakit. Bahkan saya pernah menjerit kepada Tuhan. Tuhan, gini amat Tuhan. Aku sudah mengikuti kemauanmu. Kok malah saya yang di bawah? Saya sudah sampai pada titik itu dulu. Saya dengan istri saya. Tapi kami berusaha untuk mematikan kecintaan pada dunia. Biasanya laki-laki, ya, bapak-bapak, Pak, bapak-bapak itu kelemahannya ada di mana? Di mata, ya enggak? Wih, ngelihat ada yang cantik itu, kayaknya mata tuh kalau nggak ngelirik tuh berdosa soalnya. Ya. Kalau ada yang cantik, ada yang menarik gitu kan. Laki-laki itu kelemahannya di mata. Ya bapak-bapak, kalau matanya saudara sudah nggak benar, ingat lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Ya kan, ada bapak-bapak begitu kalau masuk shopping center atau mall. Wih, lupa di sebelahnya ada istrinya. Ya kan, matanya udah kayak rudal mencari itu radar mencari rudalnya Iran gitu kan. Wih, gitu cepat sekali matanya gede. Lupa yang ada di sebelahnya itu siapa gitu kan. Lupa. Jangan sampai bapak-bapak di sini seperti Abraham ya. Ada perempuan tanya, itu siapa? Saudara gitu. Abraham kejam banget ya Bapak Ibu ya. Coba kalau ibu-ibu punya suami seperti Abraham, itu bapak orang beriman kan? Tapi di hadapan orang ketika keadaan terjepit, dia bilang istrinya, saudara, bukan istri, saudara. Supaya dia selamat. Nggak peduli istri mau dapat, yang penting selamat itu. Itu bapak orang beriman loh. Ya, nggak ada yang sempurna loh Bapak Ibu. Tokoh Alkitab juga nggak ada yang sempurna. Laki-laki itu punya kelemahan di mata. Kalau ibu-ibunya di mana? Nah, tadi bapak-bapak sudah. Ibu-ibu kelemahannya di telinga. Ada yang ngomongin kayak gini, panas langsung gini. Ada yang gini, panas. Karena jujur, ketika lagi kumpul-kumpul, telinga ibu-ibu itu lebih tajam daripada bapak-bapak. Kita kadang nggak tahu orang ngomongin apa. Ibu-ibu tahu. Itu masa kamu nggak dengar sih yang itu loh tadi ngomongin kayak gitu. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Kalau kenyamanan hidup kira-kira berbahaya? Bahaya. Saya pernah mengalami ketika saya memiliki harta melimpah, bukan saya semakin dekat sama Tuhan, makin cinta uang. Hati-hati dengan kenyamanan hidup. Hati-hati gunakan hartamu. Hati-hati gunakan hartamu.
Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan hartamu. Kan ini hasil jerih payah saya berhak dong. Kita sudah gak punya hak apa-apa lagi Bapak Ibu. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Hidup adalah Kristus, amin. Udah gak ada lagi. Demikian juga dalam hal beribadah. Orang-orang yang cinta pada dunia, mereka datang beribadah dengan satu tujuan, supaya diberkati, supaya terima mujizat. Padahal kita beribadah karena kita mau berbakti kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mau tanya. Bapak Ibu ingat kisah ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh? Berapa lama waktu yang dia butuhkan? Seketika, betul? Ketika dia mencelikan mata orang yang buta, berapa lama? Apakah orang itu Bartolomeus harus dibilang kamu harus pelayanan dulu, ke gereja dulu, kasih persembahan dulu secara rutin, baru nanti matamu mulai melihat agak rabun-rabun sedikit, itu apa begitu? Kesembuhan yang dia terima seketika. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, terjadi seketika. Ketika Allah membelah laut, berapa lama? Seketika. Apa makna dari kata seketika? Artinya semuanya itu tidak mengandung kekekalan. Tidak perlu kau kejar. Tuhan bisa melakukannya seketika. Enggak perlu kau kejar. Kenapa? Karena semuanya itu hanya seketika. Lazarus ketika bangkit apakah sampai sekarang masih hidup? Mati lagi toh? Mati lagi. Laut yang terbelah, sekarang kondisinya bagaimana? Masih terbelah? Sudah menyatu. Artinya itu gak penting kau kejar. Kejarlah sesuatu yang membutuhkan ketaatan, membutuhkan proses. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Itu kira-kira bisa seketika atau proses? Itu yang dikejar. Hai bapak-bapak, kasihilah istrimu. Itu seketika atau proses? Proses. Hai anak-anak, hormati orang tuamu. Proses. Ampunilah orang yang menyakiti engkau. Doakan musuhmu. Itu kira-kira bisa terjadi seketika? Proses. Itu yang perlu dikejar. Itulah yang mengandung kekekalan. Itu yang kita bergiat. Bukan kau beribadah mencari berkat. Seketika. Itu makna seketika. Kenapa Alkitab itu seketika? Enggak penting bagi Tuhan. Kita yang menganggapnya penting. Kenapa? Karena kita masih cinta dunia. Karena kita ingin kenyamanan. Karena kita ingin kenikmatan. Karena kita gak mau menderita, makanya kita menganggap penting. Padahal bagi Allah gak penting untuk engkau kejar. Memiliki pikiran seperti Kristus akan membuat kita tidak mencintai dunia ini. Tidak mencintai hal-hal duniawi. Dan yang ketiga Bapak dan Ibu kasih Tuhan. Ya, jadi mengapa kita perlu memiliki pikiran surgawi? Yang pertama, kita perlu memiliki pikiran surgawi sebagai bukti kita sebagai manusia baru. Yang kedua, supaya kita tidak menjauhkan kita dari kecintaan pada dunia. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu memiliki pikiran surgawi? Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Ya, ini ayat terakhir Roma 8 29 sampai 30. Ya, Roma 8 ayat 28. Wah, pasti senang nih kalau ayat 28. Tapi ada 29 sampai 30-nya, jangan lupa. Yuk kita baca sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Orang senang banget dengan ayat ini kan. Wih, akan mendatangkan kebaikan. Tapi lihat ayat 29-nya. Ya, sebab, ya ini sebab ya. Jadi itu akibatnya, ini sebabnya. Sebab
semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga, ayat 29 coba lihat. Jadi kita tahu sekarang Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Wah, apakah segala hal? Apakah semua orang? Tidak. Allah hanya turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mau menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Baru dia bekerja di situ. Baru dia akan mendatangkan kebaikan. Banyak orang berpikir ketika mengalami hal-hal yang buruk, wah dia menguatkan hatinya dengan mengatakan semua ini pasti mendatangkan kebaikan. Ngerti dulu konsepnya. Roma 8 ayat 28. Pertama harus tahu itu ayat buat siapa. Yaitu bagi setiap orang yang mengasihi dia. Oke lah kita gunakan kata untuk semua orang Kristen. Tetapi apakah berlaku untuk semua orang Kristen? Tidak. Hanya berlaku bagi orang yang punya pikiran mau serupa seperti Kristus. Mau menderita seperti Kristus. Mau melakukan segala hal yang Tuhan Yesus lakukan. Mau meneladani Kristus dalam hidupnya. Inilah yang menjadi tujuan Allah memanggil kita Bapak Ibu. Orang yang memiliki pikiran seperti Kristus. Orang yang ingin semakin serupa dengan Kristus. Saya percaya orang itu akan siap untuk memikul salib. Dia akan siap untuk menderita. Bapak Ibu, sebagai makhluk-makhluk surgawi, memang kita dikondisikan oleh Allah untuk tidak cocok dengan dunia ini. Untuk tidak nyaman dengan dunia ini. Memang harus begitu. Karena kita adalah makhluk surgawi. Itulah mengapa dikatakan kalau ada orang Kristen obituarinya telah berpulang. Ya, kalau berpulang itu kan nyaman ya. Home sweet home. Tapi kalau ketika engkau dijemput oleh Tuhan, engkau tidak merasa pulang. Ini hati-hati. Berarti home sweet home di dunia, engkau gak merasa pulang ke sana. Maka sebagai penutup Bapak Ibu kekasih Tuhan, tadi di awal saya katakan bahwa Kristus telah memberikan kemerdekaan bagi kita. Maka menjadi tugas kita. Kita harus berjuang agar kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus tidak menjadi sia-sia. Apa maksudnya? Kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan menjadi sia-sia. Artinya jangan lagi saudara menjadi orang Kristen tanpa pertobatan. Jangan lagi saudara menjadi orang Kristen yang tidak berbuah. Tidak lelah-lelahnya saya mengingatkan ada berapa macam buah yang harus kita hasilkan? Ada berapa buah? 3. Buah pertobatan, buah roh, dan buah jiwa. Ya. Buah jiwa. Buah jiwa bukan berarti engkau harus membawa dia sampai duduk di gereja. Berkali-kali saya katakan engkau mengajak tapi dia tidak meresponi, gak masalah. Bahkan sampai mati pun dia tidak meresponi. Maksud saya sampai kita mati pun dia tetap tidak meresponi, gak masalah. Tapi mungkin ketika kita sudah tidak ada di dunia ini dan orang itu sudah semakin tua sakit-sakitan baru ingat nasihatnya kita. Oh iya ya, ada Kristus, ada Yesus. Baru dia mulai mencari keselamatan, baru ke gereja. Pertanyaannya, yang mendapatkan upah adalah orang yang membawa dia ke gereja atau saudara yang sudah mati, yang tidak pernah melihat dia ke gereja. Dua-duanya. Karena kita sudah menabur, orang lain yang menuai. Tapi semuanya mendapat upah. Kita hanya diminta menghasilkan 3 buah. Dan saya berharap dengan kita memiliki pikiran surgawi, jangan lagi kita menjadi orang Kristen yang tidak menghasilkan buah.
Jangan engkau seperti pohon ara, sudah lebat tapi Yesus kutuk dan ditebang. Bukan tidak bertumbuh pohon ara itu, bertumbuh tapi tidak menghasilkan buah. Ini persoalannya. Jangan kendor. Ya, ada beberapa orang sudah mulai kendor. Hati-hati. Jangan lagi kita hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu, mari kita miliki pikiran surgawi. Pikiran seperti Kristus yang selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Hal-hal yang berkenan kepada Allah. Dan hari ini kita belajar ada 3 alasan kita perlu memiliki pikiran seperti Kristus atau pikiran surgawi. Pertama, menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang baru. Yang kedua, menjauhkan kita dari kecintaan pada dunia. Dan yang ketiga, agar saudara dan saya semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan sambut